Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut akan saya tampilkan bagian utama yang terpenting dari kita menggunakan aplikasi Sekolahan ID ini bagi MA Insan Mandiri. Setelah kita memasukkan silabus, KIKD, dan RPP, yang terpenting bagi kita dalam penggunaan ini adalah bagaimana memberikan materi ajar, memberikan penugasan, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara daring dan semua tugas-tugas yang kita berikan di kelas akan terekap otomatis dalam sistem penilaian kita ini. Pertama, pastikan dahulu bahwa seluruh tugas kita telah lengkap, ya, baik file KIKD dan file RPP. Setelah di sini lengkap, kita akan lihat detailnya, ya. Nah, di sini sudah kita isikan. Cara pengisian ini, untuk mengisi di sini, ya, detail dari pertemuan 1 itu ada di kompetensi dasar yang kita isikan kemarin melalui format Excel, kemudian kita klik di silabusnya. Kalau sudah diisi di sana, dia akan tampil di sini. Ya, ini silabus ini kita akan lihat. Nah, ini akan pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ada pencegahan penyakit melalui aktivitas fisik. Dia akan sama dengan pada materi. Kita lihat, ya, pencegah penyakit melalui aktivitas fisik. Di sini ada linknya yang diberikan pada saat pengisian tadi. Jika ini yang sudah dilakukan, maka kita akan masuk kepada bagaimana pemberian penugasan sehingga seluruh tugas yang kita berikan dapat terekap dan kita tidak lupa. Juga bagi siswa yang tidak hadir pada hari tersebut, siswa tetap bisa mengerjakan tugas. Selain itu, kita juga bisa memberikan materi pendukung, ya. Kita kliknya tadi di sana, ya. Saya kembalikan dulu. Nih. Di sini jenis nilainya kita pastikan sudah terisi. Sudah lengkap, pengetahuan 100, keterampilan 100, ya. Caranya sudah kemarin. Dan kompetensi dasarnya juga sudah kita isikan. Baik silabusnya juga sudah kita isikan semuanya. Baik, pertemuan 1 sampai 5. Nah, untuk pemberian tugas, materi dan yang lainnya, kita tidak klik di sini, tapi kita klik di kelasnya. Ini, ya, kita akan masuk. Nah, di sini dashboard ini akan menunjukkan apa saja aktivitas kita. Penugasan adalah tugas yang ingin kita berikan. Bahan ajar apa yang akan kita tambahkan di dalam materi kita. Topik diskusi, kita mau mendiskusikan hal apa kepada siswa, maka dia akan tampil di aplikasinya. Tatap muka virtual jika kita ingin melakukan penjadwalan pembelajaran secara daring. Baik, kita lihat dulu salah satunya untuk pemberian bahan ajar. Pada pemberian bahan ajar ini ada bahan ajar umum dan ada bahan ajar berkompetensi. Bahan dasar umum ini adalah bahan ajar yang pengembangan dari bahan ajar kompetensi yang perlu diketahui oleh siswa. Nah, kita akan memberikan bahan ajar. Jadi diharapkan Bapak Ibu memiliki modul pembelajaran untuk digunakan oleh siswa. Kita klik tambah data. Baik, judulnya kita berikan, sesuaikan, ya.
modul MS Word 2010. Kita pilih kompetensi dasarnya, ya, pengenalan pengaplikasian Microsoft Word. Kita pilih file kita. Nah, ini udah ya, kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Ada satu ya modulnya. Kemudian kita tambahkan lagi datanya. Modul Microsoft Excel. Alhamdulillah. 2010. Ini untuk yang kedua, pilih file. Apa tadi namanya? Saya lupa. Excel 2010. Oke, simpan. Kenapa kita berikan ini? Nanti siswa bisa belajar, Bapak Ibu, dari modul yang kita tampilkan. Siswa akan dapat, dia bisa melihat di aplikasinya, karena sistem kita akan terkoneksi kepada sistem aplikasi yang ada di gadget Android siswa. Data modul MS PowerPoint. Kita pilih untuk ketiga PowerPoint, kita pilih file. Diharapkan semua kembali ya dapat memberikan modul pembelajaran. Bisa dicari dimanapun Bapak Ibu yang sesuai dengan materinya, sehingga siswa dapat memberikan menambah pemahaman. Oke, kita tambahkan untuk materi yang terakhir, tambah data internet. Dan sini file. Nah, wah, terlalu besar, berarti tidak bisa dimasukkan untuk yang filenya. Ini kita coba yang cari yang kecilnya. Ini.
pakai yang ini. Data. Filenya tidak boleh lebih besar daripada 10 MB. Nah, baik. Lengkap sudah ya Bapak Ibu, kita memberikan bahan ajar kepada siswanya. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita membuat tatap muka virtual. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran daring, siswa bisa menggunakan gadgetnya dalam pembelajaran daring. Nah, ini adalah kalender. Kita kemudian ingin melakukan pertemuan tatap muka pada hari apa. Oke, kita buat jadwal baru. Nah, topiknya tentang apa Bapak Ibu kita mau bikin? Kita mau coba kan seumpama tentang MS Word saja ya. MS Word. Kapan dilaksanakannya sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Bisa disesuaikan pada saat jam pembelajaran, bisa juga dilakukan pada saat di luar jam pelajaran. Jamnya ditentukannya Bapak Ibu. Seumpama saya bikinkan untuk hari Senin. Kita akan laksanakan pada pukul 9. Durasinya berapa menit? 1 jam. Siapa pesertanya? Diakses oleh siswa kelas 10. Nah, ya sudah, kita klik simpan. Di sini kita bisa share layar juga ya, kita bisa bagikan ke siswa. Nah, ini ada siswa pada ini akan ada jadwal untuk tatap muka virtual. Baik, itu jadwal tatap muka virtual sudah berhasil dibuat ya. Ini sudah kita lakukan, maka akan terjadi, nanti kita cek kembali. Kemudian yang terakhir adalah penugasan. Nah, jika Bapak Ibu ini ya sudah diisikan KD-nya kemarin, ingat Bapak Ibu ya, penugasan di sini kita harus imbang antara memberikan tugas pengetahuan dan keterampilan. Jika kita memberikan tugas pengetahuan, tidak memberikan tugas keterampilan, maka nanti di raportnya akan kosong. Nilai adalah jumlah rata-rata dari seluruh pengetahuan, KD pengetahuan, dan KD keterampilan. Sehingga kalau ada satu timpang, maka pembaginya akan tetap maksimal 4. Ya. Di sini kita berikan penugasan, tambah penugasan. Jadi kita ingin untuk tugas pengetahuan atau tugas keterampilan, kita klik di sini tugas pengetahuan. Nah, di sini subjeknya adalah bisa Bapak Ibu bisa berkali-kali memberikan tugas ya. MS Word 1. Nah, ini subjeknya. Kemudian di sini apa soalnya? Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan deskripsi jawaban yang jelas. Nah, di sini saya ada buat soal di Word. Kita kopikan soalnya, pindahkan. Ya, ini sudah ada. Nah, kemudian di sini kita
bisa berikan poin pengerjaan tugas. Jadi jika siswa mengerjakan tugas, di sini sistem akan memberikan nilai otomatis ya Bapak Ibu dulu. Nah, otomatis diberikan nilai. Dan jika siswa terlambat mengerjakan tugas, kita bisa beri nilai juga. Umpama kita kasih terlambat itu 70. Nilai ini tidak tetap ya. Jadi nanti kita bisa lakukan koreksi, kemudian kita bisa penambahan atau pengurangan. Terlambat ini artinya kita memberikannya, siswa jika terlambat dari batas waktu yang kita berikan, maka siswa akan mendapatkan nilai 70 untuk menjawab. Bukan berarti siswa tidak menjawab, Cipsat tetap harus menjawab. Nah, dengan ada aplikasi ini kita bisa selalu mengingatkan siswa saat pertemuan siapa yang belum mengerjakan tugas di aplikasi untuk dapat segera mengerjakannya. Ini adalah tanggal hari ini ya, tanggal kita mempublish soal. Tanggal tenggat ini adalah batas waktu kita meminta siswa untuk mengumpulkannya. Baik, di sini saya kasih durasi waktu pengumpulan siswa sampai dengan, boleh Bu sampai lama tidak masalah, sampai tanggal 23. Jamnya adalah dengan jam 22. Oke, nah ini ada file tambahan Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah link terkait dengan ini ya, terkait dengan materi baik dari YouTube, jika Ibu memiliki gambaran alamat TTP atau dari Google Drive Bapak Ibu ya. Nah, publish ini ada tulisan no, maka soal yang kita berikan ini maka tidak akan tersampaikan kepada gadget aplikasi siswa. Tapi jika kita klik yes, maka ini akan tampil pada aplikasi siswa. Baik, nih saya kasih publish yes, maka dia akan tampil di gadget siswa. Simpan. Ya. Nah, keluar Bapak Ibu ya, tugas WMS Word 1. Kita bisa melakukan tambahan penugasan. Ingat, tugas ini dengan tugas keterampilan itu harus sama. Saya berikan lagi tugas keterampilan. Nah, ini MS Word 1 untuk penilaian keterampilan. Nah, kita carikan link pada YouTube tentang, jadi saya meminta siswa untuk menonton sebuah link YouTube tentang penggunaan aplikasi MS Word 2010. Link tersebut. Jadi saya ingin memberikan keterampilan saya untuk siswa menonton, kemudian link tontonannya dikirimkan ke kita. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu jika memiliki videonya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini supaya siswa bisa nonton videonya. Ini saya tuliskan lagi poin mengerjakan tugas, bebas Bapak Ibu ya, mau dibikinkan jika mengerjakan itu kita tulis 80 dan jika dia terlambat kita tulis 60, bisa saja, tidak masalah. Tenggatnya ini sama, saya kasihkan di tanggal 23, di sini saya publish. Oke, kita sudah dipublish, kita simpan ya. Nah, itu bunyi itu berarti ada masuk tugas yang saya berikan. Astagfirullah, saya salah, ini jadi tugas pada pengetahuan, saya belum ganti tadi, ya ampun. Nah, maaf, saya lupa. Kita klik dulu kalau ingin di keterampilan. Nah, tugas di sini ada jenis tugas ya.
Kalau kita jenis nilai kita bikin ada ulangan, maka di sini akan tampil ulangan Bapak Ibu ya. Nah, kita bikinlah MS Word keterampilan. Kita buat ulang Bapak Ibu. Tonton sebuah video di YouTube tentang penggunaan MS Word 10. Kemudian kopikan link tontonan tersebut sebagai jawaban di kolom jawaban. Oke ya, tadi saya lupa ya. Jadi kalau untuk keterampilan kita klik di poin 41-nya, maka dia akan tampil di keterampilan. Jika dia mengerjakan 80, jika dia terlambat saya kasih 60, tenggang waktunya saya bikin tanggal 23, jamnya saya bikin jam 22. Alhamdulillah. Publish, simpan. Nah bunyi kan di situ sudah tampil. Nah ini kan kelebihan Bapak Ibu ya, jadi kita hapus saja di sini di gambar tong sampah. Yes, maka batal. Nah jika siswa sudah menjawab materi tugas kita, kita bisa melihat di link mata ini ya, atas jawaban siswa. Kita cek dulu mata. Nah ini ya, di tugas nih respon siswa nih ya belum ada yang menjawab. Kalau dia sudah ada yang menjawab, maka dia akan tampil di sini. Kemudian perlu Bapak Ibu ingat, jika tugas ini telah selesai dipublish, maka Bapak Ibu harus stopnya, publishnya, batalkan. Ya, jika sudah dijawab semuanya, kita pilih tugas ini, kemudian kita harus batalkan. Nah, publishnya ini harus kita stop, ya, no, baru kita simpan. Maka tugas tersebut telah selesai untuk dikerjakan oleh seluruh siswa. Ya, baik, itu di sini tampilannya. Nah, kembali. Ya, nah sekarang kita lihat di aplikasi gadget siswa. Di gadget siswa di sini saya buka dengan menggunakan laptop. Sebenarnya di siswa punya sendiri. Oke, kita dulu. Nah, Bapak Ibu ya, kita coba kembali dulu back home-nya. Nah, ini gambaran aplikasi di siswa. Maka siswa akan dapat semua materi ya. Tadi saya berikan tugas di pengantar aplikasi komputer, kita detail. Nah, ini ada siswanya akan dapat penugasan, 2 penugasan ya. Kemudian bahan ajar. Nah, Bapak Ibu, bahan ajar yang kita berikan tadi, siswa bisa download, bisa melihat dan bisa mempelajarinya. Ini salah satu kelebihan yang kita bisa berikan ke siswa sebagai penunjang pembelajaran. Bagaimana yang virtual tadi? Kita akan kembali ke menu utama. Kita coba dulu. Nah, sini ya. Oke, nah ini tampilan di siswa nih. Jadwal tatap muka hari ini tidak ada jadwal. Presensi hari ini sekarang libur. Ini penugasan. Nah, nanti kalau dia ada tatap muka virtual pada harinya, dia akan tampil di sini ya Bapak Ibu ya, jadwalnya. Nah, ini jadwal pelajaran siswa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Dia akan
dapat jadwal di aplikasinya. Ini kita buka melalui link ini untuk melihatnya. Ini untuk inilah salah satu kewajiban Bapak Ibu. Jika sudah sampai sini, maka seluruh proses penilaian itu selesai. Belum terakhir, lupa saya sampaikan di sini ya. Ada satu kewajiban Bapak Ibu melaporkan hasil kegiatan pembelajaran di materi. Nah, jika Bapak Ibu telah selesai melakukan pengajaran, Bapak Ibu kembali ke klik materi, kemudian apa mata pelajaran yang telah Ibu selesaikan pada hari tersebut. Seumpama tadi saya melakukan pembelajaran tentang pengaplikasian komputer data tile. Nah, di sini ada untuk MS Word ada terhitung 5 pertemuan. Kapan Bapak Ibu telah melakukan pertemuannya? Kemudian jangan lupa, jika kliknya seumpama kita melakukan pertemuan pada hari Selasa tanggal 12, kemudian ujian sudah kita laksanakan, pembelajaran terlaksana, ini harus selalu diklik ya Bapak Ibu sebagai bahan laporan bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan sebuah tahapan pembelajaran untuk materi atau pertemuannya. Di sini kami bisa merekap, jadi mereport kembali hasil kerja Bapak Ibu ya. Jangan lupa kalau sudah klik simpan. Oke, ini saya batalkan dulu karena saya belum melakukan pertemuan. Oke. Nah, ini yang perlu diingat, ini adalah laporan hasil kinerja, harus diisi setelah melakukan pertemuan tatap muka di kelas ataupun secara daring. Oke. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat tanyakan ke saya secara di WA grup ataupun di WA pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.